bagus. Jadi Anda tidak tahu apa kredibilitas, cukup saja. Dia tidak tahu apa-apa ya boleh. Cukup yang mana? Ya, dari kesaksian ini pendapat dari NM sendiri ya ketika ditanyakan oleh hakim bagaimana kesaksian dari salah satu saksi dari Dr. DRG. Nikita mengatakan kesaksian dari sosok ini semuanya adalah bohong. Masih ada? Iya, terima kasih yang mulia. Saudara saksi tadi kan bilang katanya melihat live TikTok saya. Berarti Anda main sosial media? Betul. Ya. Setahu saya memang sudah diposting ya di Instagramnya Ketua BPOM yang bernama Dr. Taruna bahwasanya overclaim itu adalah penipuan. Betul. Ya, jadi penipuan itu bukan dari saya, tapi dari Dr. Taruna yang memposting di akun Instagramnya bahwa overclaim itu adalah penipuan. Betul. Berarti Anda tahu ya postingannya? Tahu. Ya. Tahu. Ya. Oke. Selanjutnya, Anda kan personal manager, maka ada tadi setiap hari. Betul? Kata Anda tadi dia mengalami guncangan, stres, tekanan. Tapi kok dia bisa live tiap hari ya jualan produk di live TikTok? Coba ditanyakan terdakwa ya, pertanyaannya kalau itu nanti disebutkan di pembelaan. Iya, enggak, karena yang mulia kan dia bilang tadi stres, sakit, ya kan, masuk rumah sakit, guncangan. Nah, tapi yang mulia, pada kenyataannya semua orang tahu yang ada di sini, setiap hari dia jualan di akun live TikToknya, Ya itulah, itu kan. Bagaimana? Ya, tayangannya emang agak nge-lag ya gitu. Ini rekaman dari netizen. Bisa kalau saksi ini kan mengatakan bahwa ada. Iya, jadi benar yang mana? Dia tertekan, stres, atau live TikTok setiap hari jualan? Tertekan. Dan tidak setiap hari live TikTok. Oh, tidak setiap hari? Tidak boleh dicek. Ada live TikTok. Supaya tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Yang terdakwa ya. Berarti itu kembarannya yang live ya? Ya mungkin, kata dia mungkin. Tuh, makanya. Berarti Reza Gratis punya kembaran ya? Tidak. Ya, sudah. Terima kasih yang mulia. Sudah cukup? Cukup, ya. Kalau sudah cukup, silakan terdakwa berpendapat keterangan saksi ini benar semua atau salah semua atau ada yang salah ada yang benar. Iya, terima kasih yang mulia. Ini si Sylvia ini pembohong, ya, karena tadi dibilang tertekan, stres. Silakan berpendapat. Ya, pendapat saya semua keterangan dia yang ada di sini ini bohong dan lebih banyak dia bicara tentang dokter berarti bukan keterangan tentang saudara dinyatakan oleh terdakwa salah semua, nggak benar semua. Pertanyaannya, saudara tetap ada keterangannya atau ada berubah? Izin diulangi, majelis hakim. Kan keterangan saudara ditolak semua oleh terdakwa, katanya keterangannya bohong semua. Pertanyaannya kepada saudara, saudara tetap pada keterangan saudara atau berubah? Saya tetap dengan keterangan saya. Pada keterangan. Oke, sudah cukup, silakan untuk meninggalkan. Ya, seperti yang aku sampaikan tadi, bahwa terdakwa dari Nikita Mirzani menyatakan bahwa keterangan dari salah satu saksi ini, yang katanya manajer dari RG sendiri itu adalah bohong karena tidak sesuai dengan BAP yang sudah diterima oleh pihak NM sejauh ini. Nah, dugaannya ketika Doktiv ini juga meminta uang sebanyak 20M ketika itu ya, kabar yang beredar sejauh ini seperti itu. Nah, kalau hal itu dianggap pemerasan, bahwa di video sebelumnya DRG sendiri itu mengakui bahwa itu adalah sebuah kesepakatan ya, bahkan ketika di sidang Email DRG mengatakan hal tersebut. Dipastikan
berkali-kali bahwa hal tersebut dilakukan secara sepakat antara DRG dan Mail. Nah, setelah NM ini menerima 4M, kok kemudian ada sosok Doktif yang meminta 20M gitu ya. Nah, jika terdakwa Nikita Mirzani dikatakan melakukan pencemaran nama baik ya, Undang-Undang ITE, kemudian Dr. Ladies terancam kredibilitasnya sebagai dokter ketika dikatakan sebagai dokter abu-abu. Lantas korelasi dari pemerasannya di mana gitu ya. Kemudian juga tentang TPPU yang kemarin itu sangat lantang ya disuarakan bahwa katanya ada TPPU, pemerasan dan lain-lain. Mengapa Doktif yang katanya diduga memeras lantas tuntutannya itu dibacakan pada saat sidang dakwaan terhadap Nikita Mirzani? Nah, berikut ini ada video penjelasan dari Doktif mengenai nominal 20M nih. Coba kita lihat bareng-bareng videonya. Betul, kalian mau sampai kapan? Memang Doktif minta 20M, betul, bener. Kenapa? Karena dia yang nggak jelas. Ini maksud ini orang datang ke rumahnya Doktif, tapi kamu titip apa? Kamu titip ke dokter rumah Doktif titip apa? Oh enggak, kok udah panik mereka. Dan itu di loudspeaker, didengarkan. Doktif minta 20M itu di rumah apa yang kayak beredar di warung kopi, apa di Starbucks apa di mana? Tidak, jadi pada saat itu Doktif tuh mikir gini, ini orang mau ngejebak Doktif kayaknya. Udah kepikiran ke situ tuh. Ini maksudnya apa ya, kok mau nganter titipan. Doktif kan nggak pernah minta. Doktif kan nggak pernah minta, dan dia sudah bilang, Dok, apa yang bisa kita lakukan buat Doktif, bisa nggak merubah data? Nah itu, dia udah bilang begitu. Nah di situ Doktif udah mulai, sebentar, ini maksudnya apa ini? Kan Doktif sudah bilang di konten-konten awal. Ada kata-kata merubah data. Kan Doktif sudah pernah bikin konten kayak gitu. Kok masih tetap aja berusaha datang ke rumahnya Doktif buat apa? Nah itu saksinya ada, dia emang mau berusaha untuk deketin Doktif. Itu ada saksinya semua, makanya sampai keluar karyawannya itu. Sampai keluar. Ya sampai Terus dia merasa kesel banget sama si pelangak-pelongo ini, berubah 180 tahun. Besok dia bilang, kamu bisa nggak datang sekarang? Kenapa? Karena Doktif kalau ngomong kayak gitu dadakan, dia nggak ada persiapan sama sekali. Dia mau OTT Doktif, dari mana OTT? Dari mana dia bawa duit 20M? Nggak mungkin dong. Ayo, dari mana? Ya kan jadi dia bilang, kamu sekarang datang. Kita ketemu begini, bisa nggak? Nah, itu pun sudah dipersiapkan dong. Doktif bilang harus ada saksinya ya. Karena Doktif mau lihat nih dia tindakannya apa setelah ini. Nah gitu. Dan ternyata Doktif itu cuma pengen tahu doang. Setelah dia setujui 2 hari, apa yang Doktif lakukan? Ada nggak saja? Oh iya Begeng, alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Oke, kamu anterin duitnya ya. Oh iya Begeng, kalau gitu ini kamu transfer ke sini ya. Oh iya kalau gitu begini. Nggak ada, ancaman pun tidak ada. Selanjutnya, oh tahulah kita. Itu langsung Doktif kasih tahu ke teman-temannya Doktif. Oh ini karakternya ternyata. Langsung Doktif tunjukin. Dan kita semua shock, bener kan? Dia mau lo ngasih 20M. Berarti sebusuk apa itu produk yang dia beredar? Itu makanya. Selanjutnya setelah itu selesai wassalam. Wassalam hilang. 5 hari kemudian dia tanya ke Doktif, boleh nggak Kak kita jualan lagi Kak? Jawabannya Doktif tidak ada ancaman sama sekali. Tidak ada. Oh kalau gitu tidak boleh kamu jualan, kan kamu belum serahin uang. Itu maunya Begeng, maunya pelangak pelongo. Berarti jawabnya kayak gitu. Sayangnya enggak ya, nggak kena ya. Enggak. Good dokter detektif. Lihat untuk ke situ. Langsung Doktif jualan aja, tapi jangan nipu masyarakat. Jangan kamu jual produk yang overpriced, jangan kamu jual produk yang overpriced. Selesai, sudah tidak ada lagi yang namanya. Oh, terus udah gitu Doktif besoknya ada lagi nggak chat, ngancem dia, telepon dia, nggak ada sama sekali. Seperti itulah yang terjadi. Jadi gini. Ketika ada kesepakatan bahwa katanya ya dugaannya bahwa Nikita Mirzani itu diberikan 4M untuk tidak lagi mereview produknya. Awalnya kan seperti itu. Kemudian muncul Doktif yang masih vokal ya menyuarakan kebenaran tentang produk dari DRG ini. Kemudian DRG ini dugaannya bersama dengan suaminya kalang kabut ya bagaimana ya caranya untuk ibaratnya membungkam gitu, ibarat kasarnya membungkam mulut Doktif ini, kemudian berusaha mencari Doktif, bahkan mencari rumah Doktif untuk memberikan titipan. Nah, titipan ini waduh, soal kata titipan ini tentu nggak asing ya gitu ya. Ada sebuah titipan nih gitu, atau apa nih gitu, pasti larinya kemana sih kalau bukan ya sogok menyogok atau siram menyiram. Waduh, mohon maaf ya gitu. Tapi ya seperti itu yang terjadi gitu ya. Tapi ternyata ini permintaan Doktif itu sebenarnya ya kayak nyeletuk aja gitu. 20M sanggup nggak gitu, yang sebenarnya mungkin juga nggak bakal disanggupin gitu loh.
Tapi ternyata Doktif juga cukup kaget ketika mereka berdua itu katanya berusaha menyanggupi. Makanya Doktif tadi berspekulasi, waduh sebobrok apa sih kira-kira produknya hingga 20M pun mau dilontarkan atau digelontorkan untuk merubah data katanya gitu. Waduh, coba kalian nilai sendiri, coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana sih opini kalian tentang ini ya gitu. Karena yang bakal seru nanti Doktif itu juga bakal dihadirkan sebagai saksi gitu ya, selain Dokter Oki nanti yang bakal datang juga di persidangan. Waduh, sampai jumpa di video selanjutnya.